Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kepada setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema sebuah kehormatan terbesar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Zakaria pasal ketiga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Beberapa perusahaan besar di dunia menetapkan syarat bagi karyawan-karyawannya untuk memiliki serentetan kriteria seperti pendidikan yang baik, pengalaman kerja yang cukup, apabila mereka mau bekerja di perusahaan tersebut. Sebaliknya, di dalam kerajaan surga, hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan dan melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, hanya itulah ukuran yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita layak untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Jauh lebih sederhana dari yang kita pikirkan sebenarnya. Dengan kata lain, untuk layak melayani Tuhan, kriterianya adalah sekedar rela dan taat. Tidaklah heran jika ketika Tuhan memilih dan memerintahkan tugas kepada Musa, semua alasan-alasan Musa bahwa dia kecil dan sederhana, dia gagap dan tidak pandai bicara, semua itu ditolak dan tidak dihiraukan Tuhan. Sebab yang Tuhan cari adalah hati yang rela dan mau taat. Ketika Tuhan memilih dan mengurapi Daud, ada banyak kekurangan dan cacat yang ada pada Daud. Namun, semua itu tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan justru melihat jauh ke dalam hati Daud. Sebab untuk layak berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Dia sesuai dengan tujuannya Tuhan, yang Tuhan cari adalah hati yang rela dan taat. Sehingga Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36 menegaskan dan menyimpulkan kehidupan Daud, bahwa Daud setelah melakukan semua kehendak Tuhan pada zamannya, kemudian barulah dia mati. Berkali-kali di dalam keempat Injil, Tuhan Yesus sendiri menyatakan karakternya yang benar-benar taat dan rela hati untuk mengikuti kehendak Bapa di surga. Inilah teladan dan contoh bagi kita. Demikianlah kita akan menjadi berkat dan layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, berikan aku hati yang rela dan taat. Ajari aku untuk merendahkan diri dan melembutkan hati di hadapan-Mu, agar aku layak ada di pelataran-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.